Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Syabani, NPM 20700-2010. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul Fisika Dasar 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai kalor. Apa itu kalor? Apakah kalor sama dengan suhu? Pengertian kalor berbeda dengan pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Kalor memiliki dua macam satuan, yaitu joule dan kalori. Mengenai konversi kedua besaran tersebut adalah sebagai berikut. 1 joule sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan atau mungkin dilepaskan oleh suatu zat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu massa benda, yang kedua kenaikan suhu, kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu kalor jenis. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama yaitu massa benda. Semakin banyak massa suatu zat, maka kalor yang diperlukan juga semakin banyak. Contoh, apabila kita memanaskan air sebesar 1 kg dengan 10 kg dengan pemanas yang sama, maka waktu yang diperlukan untuk mendidihkan kedua air tersebut berbeda. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan suhu. Semakin besar kenaikan suhunya, maka semakin besar pula kalori yang diperlukan oleh sebuah zat. Contoh, apabila kita memanaskan air selama 5 menit dengan 10 menit dengan pemanas yang sama, maka kenaikan suhunya lebih besar dengan waktu 10 menit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kalor jenis. Kalor jenis benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan oleh suatu benda massa 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Contoh, kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini berarti bahwa kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg sebesar 1 derajat Celcius sebesar 4200 Joule. Kemudian di sini bisa kita lihat ada tabel kalor jenis zat di dalam PowerPoint. Bisa di screenshot atau di stopkan terlebih dahulu. Bisa kita lanjutkan. Di sini ada perhitungan kalor jenis secara matematis dengan rumus yang pertama yaitu C sama dengan Q per M kali delta T. Kemudian yang kedua Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q sama dengan kalor, satuannya joule. Kemudian M yaitu massa benda dengan satuannya kilogram. Kemudian C yaitu kalor jenis dengan satuannya J kilogram pangkat min 1 C pangkat min 1. Kemudian delta T yaitu perubahan suhu dengan satuannya derajat Celcius. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu soalnya berapakah kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian diketahui M-nya yaitu 2 kg, kemudian T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Dan nilai C-nya yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q nilai M-nya 2 dikali C yaitu 4200, kemudian dikali delta T yaitu 70 dikurang 20. Kemudian hasilnya 8400 dikali 50, yaitu dengan menghasilkan 420.000 Joule. Dan kita convert ke kilojoule dengan hasilnya yaitu 420 kilojoule. Kemudian yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Dari definisi tersebut dapat dituliskan dengan persamaan matematis yaitu dengan rumusnya yaitu H sama dengan Q per delta T, di mana Q yaitu H sama dengan M dikali C dikali delta T per delta T, sehingga bisa kita hasilkan rumusnya H sama dengan M dikali C. Di sini ada contoh soalnya yaitu untuk menaikkan suhu air sebesar 50 derajat Celcius diperlukan kalor 16.800 Joule. Berapakah kapasitas kalornya? Kita kerjakan. Diketahui delta T sama dengan 50 derajat Celcius dengan Q sama dengan 16.800 Joule.
Di sini ditanyakan nilai H-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus H sama dengan Q per delta T. Dengan nilai Q 16.800 dan delta T 50. 16.800 dibagi 50 menghasilkan nilai H-nya yaitu 336 Joule per derajat Celcius. Kemudian ada kalor digunakan untuk mengubah wujud zat. Yang pertama melebur. Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kemudian menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kemudian yang terakhir ada disposisi, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kemudian di sini ada seperti peta konsep agar lebih mudah dan lebih bisa dipahami, bisa di screenshot atau di stopkan terlebih dahulu. Kemudian pada era modern ini ditemukan lagi zat baru yang bernama plasma. Di sini juga ada sebuah peta konsep. Saya akan menjelaskan sedikit. Dari plasma ke gas disebut ionisasi, kemudian dari gas ke plasma disebut deionisasi, kemudian gas ke padat disebut deposisi, dari padat ke gas disebut sublimasi, kemudian padat ke cair disebut pelelehan, kemudian dari cair ke padat disebut pembekuan. Kemudian yang terakhir yaitu cair ke gas disebut penguapan, kemudian dari gas ke cair disebut kondensasi. Kemudian kita lanjutkan ke kalor uap atau didih. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menguapkan 1 kg zat cair. Pada titik didih penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama memanaskan atau memberikan kalor, yang kedua memperluas permukaan bidang, kemudian yang ketiga meniupkan udara di sekitar permukaan, kemudian yang terakhir yang keempat mengurangi tekanan pada permukaan. Secara matematis, kalor uap atau didih adalah yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali U. Dengan Q yaitu kalor dengan satuannya Joule, kemudian M yaitu massa zat dengan satuannya kilogram, kemudian U sama dengan kalor uap dengan satuannya Joule per kilogram. Kemudian di sini bisa kita lihat ada tabel, bisa di screenshot atau di stopkan terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan 5 kg air pada titik didihnya jika kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram. Diketahui M-nya yaitu 5 kg, kemudian nilai U-nya yaitu 2.260.000 Joule per kilogram. Ditanyakan di sini nilai Q-nya. Penyelesaian kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M dikali U dengan nilai M yaitu 5 dan nilai U yaitu 2.260.000 dikalikan menghasilkan 1.130.000 Joule. Dan kita convert ke kilojoule dengan menghasilkan 1.130.000 kilojoule. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang digunakan untuk meleburkan 1 kg zat padat pada titik lebur. Secara matematis dapat dirumuskan yaitu L sama dengan Q per M dan Q sama dengan M dikali L. Dengan Q sama dengan kalor, satuannya Joule, kemudian M sama dengan massa zat, satuannya kilogram, kemudian L sama dengan kalor lebur dengan satuan Joule per kilogram. Di sini bisa kita lihat ada tabel, bisa di screenshot atau di stopkan terlebih dahulu agar bisa dipahami. Kemudian ada contoh soal lagi, berapa besar kalor yang dilepaskan jika 5 kg air dileburkan dan kalor lebur airnya 336.000 Joule per kilogram. Diketahui nilai M-nya yaitu 5 kg dan L yaitu 336.000 Joule per kilogram. Ditanyakan nilai Q-nya, kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M dikali L. Q sama dengan 5 dikali 336.000, kemudian Q-nya sama dengan 1.680.000 dan kita convert ke kilojoule jadi 1.168 kilo. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asas Black. Jika ada dua buah zat cair yang memiliki suhu berbeda,
panas dan dingin. Bila dicampurkan menjadi satu dalam sebuah wadah, maka air akan menjadi hangat. Kemudian besarannya kalor yang dilepaskan oleh air yang suhunya tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh air yang suhunya rendah. Nah, teori ini disebut teori Joseph Black yang kemudian disebut sebagai asas Black. Kemudian ada perhitungan asas Black secara matematis dengan Q lepas sama dengan Q terima. Atau bisa kita yaitu M kali C kali delta T lepas sama dengan M dikali C delta T terima. Di sini ada contoh soal, sebuah logam yang masanya 100 gram dipanaskan sampai suhunya 30 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam air yang masanya 200 gram pada suhu 90 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran apabila kalor dari bejana dan lingkungan sekitar tidak mempengaruhinya? Dengan C logam yaitu 0,2 kalori per gram derajat Celcius dan cair sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Diketahui M logamnya 100 gram, kemudian massa airnya 200 gram dan delta logam yaitu 90 derajat Celcius, kemudian delta airnya 30 derajat Celcius, kemudian C logamnya 0,2 kalori per gram derajat Celcius dan C airnya yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian di sini ada penyelesaiannya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan karena terlalu panjang dan durasinya akan lama. Mungkin bisa di screenshot atau di stopkan dahulu dan dipahami dengan sendiri. Kemudian ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran, perpindahan kalor yang merambat pada medium perantara. Kemudian yang kedua ada konveksi atau aliran, perpindahan kalor secara aliran dengan diikuti molekul-molekul yang berpindah tempat. Kemudian yang terakhir ada radiasi pancaran, radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan kalor secara pancaran tanpa zat perantara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menyampaikan materinya atau di dalam materinya ada kesalahan. Mohon maaf karena saya masih di tahap pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.